Bagaimana caranya menjadi muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Simak terus videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Baik, sahabat muslimah semuanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah telah mempertemukan kita meskipun dalam dunia maya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi materi yang biasanya saya sampaikan di acara keputrian sekolah. Nah, tema kali ini adalah menjadi muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita simak bareng-bareng. Carut marut pergaulan wanita di zaman ini benar-benar membuat hati kita menjadi miris. Fakta-fakta tentang dampak pergaulan bebas semakin hari semakin membuat kita merinding. Banyak data-data tentang kasus perzinahan, hamil di luar nikah, HIV, aborsi pun sudah tak terhitung lagi. Yang lebih mengerikan lagi, hari ini ada sebagian kalangan yang menginginkan aborsi dilegalkan. Untuk itu hendaknya kita sebagai seorang muslimah senantiasa mempelajari adab-adab dalam pergaulan. Adab pergaulan ini sama sekali bukan dalam rangka mengekang wanita atau membatasi kebebasan wanita, tetapi sebaliknya untuk menjaga dan melindungi wanita dari berbagai macam keburukan dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Jadi dengan adanya adab-adab ini kita justru dilindungi. Nah, akan kita bahas adab-adab itu satu persatu. Yang pertama, sebagai seorang muslimah hendaknya kita tidak bertabarus dalam pergaulan. Nah, tabarus itu seperti apa? Nah, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wanita mana saja yang memakai wangian kemudian dia melewati kaum laki-laki agar mereka mencium baunya maka dia berzina, gitu ya. Jadi berhati-hati untuk wanita, jangan pakai parfum yang sangat tercium oleh laki-laki. Kemudian ada salah satu hadis lagi nih yang akan saya bacakan. Semoga menjadi pengingat untuk kita. Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi. Mereka mencambuki manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Mereka berlenggak-lenggok menggoyangkan kepalanya seperti bergoyangnya punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga. Bayangkan, ancamannya adalah mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya itu bisa dicium dari jarak sekian-sekian. Jadi bau surga itu luar biasa. Nah, kita para wanita yang termasuk dalam hadis ini berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, menciumnya saja tidak boleh, tidak bisa, apalagi bisa masuk ke dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga pandangan dan kemaluan. Jadi jangan sampai pandangan kita bebas begitu saja. Jangan kalau ada yang menarik kemudian kita lihat. Kalau ada laki-laki menarik kita plototin gitu ya. Tapi kita harus pandai menundukkan pandangan. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Nah, artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Jadi menjaga pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki tapi untuk perempuan juga, untuk kita juga sebagai seorang muslimah.
Nah, bahkan ada satu kisah yang kemudian ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fadl pernah dibonceng oleh Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita khatam yang lewat, lantas Fadl melihat wanita itu. Dan wanita itu pun melihat Fadl. Jadi mereka saling melihat nih. Kemudian melihat kejadian tersebut, Nabi segera memalingkan wajah Fadl ke arah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara dengan lawan jenis dengan tegas. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan atau sampai mendayu-dayu. Nah, dibahas di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Artinya adalah, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang lain ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari berkhalwat atau bersepian atau berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang yang ketiga. Jadi jangan sampai ada syaitan di antara kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari berjabat tangan, berpelukan, apalagi berciuman dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, apalagi sekarang pada saat pandemi ini, pemerintah juga melarang kita untuk tidak berjabat tangan terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kita menaati aturan dari pemerintah tapi tidak menaati peraturan dari Allah SWT. Jadi berjabat tangan untuk laki-laki yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan. Nih ada hadisnya, kepala seseorang yang ditusuk dengan jarum dari besi itu jauh lebih baik darinya. Jadi ada kepala yang ditusuk dengan jarum dari besi itu jauh lebih baik ketimbang seseorang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya, ya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian berikutnya adalah berinteraksi seperlunya dengan lawan jenis. Jadi kalau penting ya silahkan berinteraksi, tapi pada hal yang penting-penting saja. Berinteraksilah seperlunya saja untuk keperluan yang benar-benar penting. Hati-hati akan sangat gampang menjerumuskan kita ke dalam pergaulan di dunia maya. Siapapun dan sekuat apapun iman kita, marilah berhias dengan rasa malu, seperti hadis Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Berikutnya yang penting kita lakukan adalah menjauhi tempat-tempat maksiat. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti, ya. Nah, dari saya, saudariku, para muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah firman Allah sebagai berikut. Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Jadi penting nih, hati-hati mengambil teman akrab. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Sudah Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia. Nah, ini yang penting juga nih, punya teman-teman yang solihah, supaya punya teman, kalau kita berarti muslimah punya teman yang solihah, supaya bisa mengingatkan kita ketika kita terjerumus, ya. Jangan sampai salah pilih teman. Baik, jangan sampai kelak kita menyesal di hari di mana rasa sesal tidak lagi berguna dan bermanfaat karena salah pergaulan. Insya Allah ketika seorang muslimah memahami dan melaksanakan adab-adab pergaulan bagi wanita, akan beruntung di dunia serta di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau bermanfaat, teman-teman boleh subscribe, di like, komen, silahkan juga dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.